Mari kita akan siapkan hati kita dengan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih setia yang terus-menerus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Maka itu ya Bapa menjadi kerinduan kami ketika kami hidup, bagaimana kami menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang berkenan, yang terbaik. Sebab itu ya Bapa, kami mohon urapan dan kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami, agar ketika kami mendengar firman-Mu, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu. Buka hati dan pikiran kami, biarlah firman-Mu mampu menembus segala kehidupan kami, sehingga mampu mengubah kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu dalam segala kekurangan dan kelemahan, kiranya kuasa-Mu yang akan memampukan hamba-Mu untuk membahasakan kebenaran ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Silakan duduk. Iya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih belajar dan terus belajar untuk bagaimana kita memiliki karakter ilahi di dalam kehidupan kita. Dan bulan ini kita berbicara tentang integritas. Integritas itu secara sederhana adalah kesatuan antara tindakan dan perkataan. Dan pada minggu yang ketiga ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menghargai waktu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, dalam Alkitab istilah waktu itu ada dua. Yang pertama adalah kronos, yang kedua adalah kairos. Jadi dalam bahasa Yunani itu ada dua istilah itu. Apa yang dimaksudkan dengan kronos? Kronos itu adalah waktu yang berjalan. Misalnya dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, begitu. Itu yang namanya kronos. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan kita, kemudian jadwal kita atau tim schedule kita, segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari itu adalah kita dalam rangka menjalani atau melakukan, mengisi kronos itu tadi. Kemudian yang kedua adalah kairos. Kairos itu artinya adalah lebih bersifat kualitas atau mutu. Artinya ada peristiwa, ada kegiatan, ada jadwal, ada apapun yang kita lakukan, dan itu memiliki nilai. Itu bukan hanya sekedar sebuah kegiatan, tetapi itu memiliki nilai, ada kualitas di dalamnya. Sehingga kronos atau waktu yang kita miliki itu harus diisi dengan kairos. Hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna, hal-hal yang menjadikan kita punya arti. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, kairos itu selalu dan harus ada dalam kronos. Tetapi belum tentu kronos yang kita lewati itu ada kairos di dalamnya. Artinya bahwa segala sesuatu waktu yang kita lewati itu harus punya arti, harus bermanfaat, harus berguna. Tetapi belum tentu semua yang kita lakukan itu kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat dalam hidup kita. Jadi ini yang harus kita perhatikan dengan seksama. Kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21,
sampai 23. Di situ dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada akhir zaman akan banyak orang. Aku melakukan ini demi namamu, aku melakukan itu demi namamu. Tetapi aku akan berterus terang kepadamu bahwa aku tidak mengenal engkau. Pertanyaannya kenapa? Kok Tuhan tidak mengenal kita? Karena kita melewati hidup kita. Itu hanya sebagai pengisi hidup ini. Ya. Yang penting waktu berjalan, yang penting semua itu berjalan dengan baik. Tapi tidak ada nilai di situ. Tidak ada manfaat di situ. Tidak ada peristiwa yang berguna yang kita lakukan di situ. Inilah kesalahan yang seringkali banyak orang lakukan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kristus, kronos pada orang percaya, jadi kegiatan rohani ketika kita melayani, ketika kita beribadah, atau ketika kita dimanapun saja, harus terisi dengan kairos. Harus diisi dengan hal-hal yang berguna. Di mana Allah hadir di situ. Di mana Allah menyertai kita. Inilah yang akan kita pelajari bersama pada saat ini. Nah, bagaimana kita bisa mengisi hidup ini? Agar hidup ini betul-betul ada kairos di dalam setiap kronos kita. Ada kualitas dalam setiap aktivitas kita. Mari kita akan lihat firman Tuhan. Mari kita akan baca bersama. 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, ini dikatakan dengan sangat jelas bahwa waktu yang sisa. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan waktu yang sisa? Yang dimaksud ini begini. Saya pernah sampaikan bahwa orang Indonesia itu rata-rata harapan hidup itu 69 tahun. Ya. Saya sudah umur 60 tahun. Berarti waktu sisa saya berapa? 9 tahun. Kalau saya mati sesuai dengan rata-rata, kan begitu. Tapi kalau saya diberi waktu lebih panjang lagi, misalnya saya sampai umur 80, berarti saya masih punya sisa waktu berapa? Berapa? 19 tahun. 20 tahun, sorry. Nah, ini waktu sisa. Mari kita akan mencoba melihat usia kita berapa sih? Lalu kemudian kalau kita dipanggil Tuhan, ini yang namanya jeda antara saat ini dengan nanti ketika kita dipanggil Tuhan. Padahal kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Nah, waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Maksudnya adalah jangan kita gunakan untuk memuaskan hawa nafsu kita, kehendak kita, keinginan kita. Nah, tetapi menurut kehendak Allah, apa yang Tuhan mau. Itu baru yang namanya kronos diisi dengan kairos. Kenapa demikian? Karena kita mengisi hidup kita, sisa waktu kita dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oke. Kemudian yang kedua dalam Kolose pasal 4 yang 5, mari kita baca bersama. 2, 3, hiduplah. Nah, coba hiduplah dengan apa? Penuh hikmat. Dengan cara bagaimana? Pergunakanlah waktu yang ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kristus, di sini kita belajar bagaimana kita
menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Mengapa kita ini perlu menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita? Atau kesempatan hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita perlu sadar bahwa setiap orang itu punya waktu yang sama. Saya punya waktu 24 jam. Bapak Ibu punya waktu 24 jam. Nggak ada yang lebih, nggak ada kurang. Orang miskin, orang kaya, orang pintar, orang bodoh, semua waktunya sama, 24 jam. Ini harus kita pahami dengan baik. Dan kita ini adalah pemilik waktu. Kita punya hak untuk mengatur waktu kita. Mau diisi apa, kegiatannya apa, itu semua kita yang atur. Bukan orang lain, tapi kita. Memang ada orang lain menawarkan, tetapi kita yang menentukan. Kita gunakan untuk apa? Nah, maka itu dalam Efesus pasal 5:15-16, mari kita akan baca bersama. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita perlu sadar bahwa hari-hari yang kita lalui itu adalah hari-hari yang penuh dengan jahat. Jahat maksudnya apa? Banyak jebakan-jebakan. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak menggunakan waktu itu secara arif, secara bijaksana, kita tidak menggunakannya dengan baik, maka itu berisiko tinggi bagi kita. Ya. Sehingga Bapak Ibu, banyak orang yang kelihatannya sibuk, banyak kegiatan, tetapi semuanya itu sia-sia. Tetapi ada yang menghemat waktunya, dia bisa membagi ini, itu, dan semua itu bermanfaat. Nah ini. Karena hari-hari itu adalah jahat. Rasanya tahun baru kemarin ya. Sekarang ini sudah kita masuk pada bulan ke-2, minggu ke-3, kemudian sudah berapa hari kita lewati? 31 tambah 19, 50 hari. Cepetnya setengah mati. Kalau kita melihat juga perkembangan manusia makin hari itu bukan makin baik, makin jahatnya setengah mati. Iya. Manusia makin hari itu kejahatan makin meningkat. Nah, coba perhatikan, ya. Maka itu kita perlu punya hati yang bijaksana, kita perlu menggunakan waktu yang ada dengan semaksimal mungkin. Dan kita harus tahu bahwa waktu yang kita miliki itu terbatas. Dikatakan dalam Pengkhotbah pasal 31, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi semua ada waktu. Kalau kita baca lebih lanjut, ya, ada waktu untuk nangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk senang, ada waktu untuk sedih, ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati, semua ada waktunya. Itu menunjukkan bahwa waktu kita terbatas. Dan kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam, besok kita tidak pernah tahu. Ya. Nah, jadi semuanya itu ada waktunya. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur 19 ayat 10, dikatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun jika kami kuat. Berapa tahun Bapak Ibu? 80 tahun. Lalu kemudian kebanggaannya apa? Harta? Bukan. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kenapa? Karena berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Itu artinya Bapak Ibu, kita harus tahu, kita harus belajar bahwa
Waktu kita itu terbatas. 60, 70, 80. Berbahagialah kalau kita bisa umur 100 lebih. Ada yang ingin umur 100 lebih? Karena yang ngeri apa Bapak Ibu? Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kenapa dikatakan kebanggaannya itu? Nah karena isinya itu. Sehingga ada orang yang menafsirkan bahwa manusia lahir itu dengan menangis. Kan gitu. Ketika dia mati, diiringi juga dengan tangis. Betul enggak? Ya, ketika lahir, dokter berusaha berjuang supaya anak itu nangis. Tetapi ketika dia meninggal, diiringi juga tangis. Tapi sekarang ada tren baru Bapak Ibu. Sekarang ini di tempat-tempat rumah duka dipanggilkan komedian. Ya, supaya apa? Tidak ada tangisan. Di situ malah tertawa-tertawa. Ya. Salah satu yang paling sering diundang adalah Mongol katanya. Sudah 4 kali dia diundang untuk menghibur orang-orang yang sedang berduka di acara duka cita. Oh gitu ya. Jadi sekarang manusia yang makin aneh aja ya. Kemudian dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Yang dimaksudkan bahwa kemah tempat kediaman kita dibongkar adalah tubuh kita. Ya. Ketika tubuh kita ini sudah tidak bermanfaat lagi, sudah dibongkar, maka Allah menyediakan suatu tempat kediaman di mana? Di surga. Kira-kira kalau suruh pilih kita tinggal di dunia atau tinggal di surga? Sekarang saya mau tanya, siapa yang kepengen masuk tinggal di surga? Angkat tangan, tak dongak ben cepat. Ya. Oh karena apa di dunia ini katanya kebanggaannya apa tadi? Kesukaran dan penderitaan. Ya, lebih baik kita tinggal di sana lah. Gitu. Tetapi kalau saya ditanya, pengen cepat mati enggak? Ya enggak lah, nantilah gitu. Kenapa? Ya masih menikmati penderitaan dan kesukaran itu tadi. Ya, kita perlu tahu Bapak Ibu bahwa waktu yang kita miliki itu adalah anugerah Tuhan. Dikatakan dalam Pengkhotbah pasal 3:14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi gitu ya. Jadi bahwa dikatakan di sini, segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Jadi artinya bahwa segala sesuatu yang dikerjakan Allah, kalau kita melakukan kehendak Allah, itu yang akan kita bawa. Bapak Ibu, saya pernah membaca tentang seorang kaisar Romawi, Julius Caesar. Nah, dia adalah orang yang hebat pada zamannya. Kemudian, ketika dia menjelang mati, dia pesan yang pertama, kalau dia meninggal, jangan ada yang menangis. Kemudian yang kedua, kalau nanti dia meninggal, dia tidak mau dibawain apa-apa. Yang ketiga, kalau dia nanti meninggal, dia minta tangannya itu diperlihatkan.
Jadi ditutup peti tapi tangannya itu harus kelihatan. Kenapa? Supaya orang tahu bahwa ketika aku mati tidak membawa apa-apa. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau mati semua kita tinggal. Ayub mengatakan, aku lahir dengan telanjang, aku juga nanti akan meninggal dengan telanjang juga. Cuma kan sekarang ada tren Bapak Ibu, ketika hidup itu tidak pernah baca Alkitab, tapi ketika mati dibawain Alkitab. Betul enggak? Wih rasa moco sana. Kok digawani Alkitab? Boleh hidup dibawa ke Alkitab, dibaca Alkitab, kan begitu. Nah, Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Itu artinya Bapak Ibu, bahwa tubuh ini makin hari makin lemah. Tidak bisa dipungkiri, sehebat apapun juga manusia. Kalau namanya sudah tua, itu pasti muncul banyak penyakitnya. Ya. Maka itu manula itu ada 12 penyakit. Pertama, bludrek. Dua, budek. Ketiga, bungkuk. Kemudian keempat, boyok. Kelima, beser. Keenam dan seterusnya, cari sendiri. Jadi Bapak Ibu kita bisa melihat di sini. Ya. Manusia kita secara lahiriah makin merosot. Nah, mari kita akan melihat bagaimana kita memanfaatkan waktu. Perhatikan ya. Kalau kita diberi umur 70 tahun, maka ini kita lakukan. Rata-rata orang menggunakan waktunya 20 tahun untuk tidur. Kenapa? Karena itu berarti kita tidur 8 jam satu hari. Kemudian untuk bekerja, orang bekerja kan standarnya 8 jam. Kemudian untuk makan, 6 tahun untuk makan, 7 tahun untuk bermain, 5 tahun untuk berpakaian, 1 tahun untuk telepon, 2,5 tahun aktivitas di tempat tidur, 3 tahun menunggu seseorang, 6 bulan mengikat tali sepatu, 2,5 tahun untuk hal-hal lain. Berapa waktu yang kita gunakan untuk Tuhan? 5 bulan Bapak Ibu. Dengan catatan kita setiap minggu ke gereja, kemudian setiap hari kita berdoa minimal 5 menit. Dihitung itu hanya 5 bulan kalau digabung semuanya. Ya. Jadi itu artinya bahwa waktu yang kita gunakan untuk Tuhan sangat sedikit. Ya, coba perhatikan ya. Coba perhatikan. Nah, coba mari kita lihat. 70 tahun hanya 6 bulan dihitung untuk kita ke gereja. Nah, kalau kemudian kita ini ke gerejanya itu dangtek dangno, lek eling, lek ora gitu ya. Berkurang lagi Bapak Ibu. Apalagi tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, berkurang lagi. Nah, saya ketika membaca ini, saya berpikir, waduh, terpukul nih saya ini. Jadi, mari kita mulai melihat. Baik itu Bapak Ibu, mari kita menggunakan waktu kita dengan bijak. Inilah catatan bahwa dari 840 bulan, dari 70 tahun itu 840 bulan, itu kita hanya menggunakan untuk Tuhan itu 0,59%. Nggak ada 1% Bapak Ibu. Lah ngono kok yo katanya kok akeh men kegiatan. Padahal hanya samit gitu ya. Mari kita mulai mencari. Adilkah? Siapa yang memberi hidup kita? Nah, Tuhan yang memberi hidup. Bapak kemarin beberapa hari yang lalu saya membaca ada satu artikel itu menarik Bapak Ibu.
Ada seorang yang kaya raya di Mesir, lalu kemudian dia harus pakai ventilator. Kemudian dikasih bilnya biaya ventilator dan rumah sakit. Dia menangis, di Itali maksudnya, di Itali. Dia menangis terseduh-seduh. Orang jadi bingung, kenapa? Apakah Bapak tidak punya uang? Bukan. Lalu kenapa Bapak menangis? Ternyata selama ini saya tidak bisa bersyukur atas pemberian Tuhan. Tuhan memberikan kepada saya gratis untuk ambekan. Udara mau disedot sidik, boleh. Gitu. Tapi saya tidak pernah bisa bersyukur itu semua. Coba bayangin aja Bapak Ibu. Ya. Kalau Tuhan itu menggunakan ventilator, dihitung Bapak Ibu, berapa kira-kira? Kita harus bayar pada Tuhan. Adilkah kita menggunakan waktu kita untuk Tuhan? Bapak Ibu, mari kita gunakan waktu kita dengan baik. Karena kemarin itu sejarah, besok itu misteri, hari ini adalah anugerah. Itu berarti bahwa mari kita gunakan setiap hari dengan kairos. Penuh hati, berkualitas, jangan sia-siakan hidup ini. Tadi ada lagu ya, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan, berbuat apa yang Tuhan kehendaki. Jadi, waktu tidak pernah bisa berhenti. Maka itu, setiap waktu itu punya nilai. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan waktu kita? Ada 3 hal. Yang pertama adalah kita memprioritaskan Allah, kemudian kita merencanakan hidup, yang ketiga adalah kita melakukan evaluasi diri. Mari kita akan bahas ini satu persatu. Memprioritaskan Allah. Bapak Ibu, jika Tuhan memberi tahu kita bahwa besok kita akan dipanggil Tuhan, apa yang akan kita lakukan? Seharian berdoa begitu? Atau seharian kita menangis? Atau besok aku mati, hari ini aku mangan enak begitu? Rasanya kok enggak ya? Pasti kita mencari Tuhan, terima kasih, ampuni dosaku. Kemudian kita datang kepada, kalau suaminya ngomong, "Ma, aku minta maaf ya. Mungkin aku selalu sering menyakitimu." Kemudian dia datang kepada temannya, gitu. Dia kemudian mulai mengambil semua tabungannya. Kayak gini, tabunganku kabeh. Selama ini aku ngutin duit, tak kai kabehnya. Bapak Ibu, pasti kita akan mempersiapkan dengan baik. Bila perlu, iki duit iki kayak gereja kabeh, ngesake TPI Karangkoto kae. Wah, misalnya gitu. Ya haleluya. Kalau kita tahu kapan kita mati, lebih baik itu saya pikir. Nah, Bapak Ibu, pasti kita melakukan yang terbaik. Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya. Nah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kristus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini yang harus kita pegang. Itu juga dalam Filipi pasal 3, 13-14 itu dikatakan di sana bahwa yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi kita harus mencari Tuhan lebih dari yang lain. Itu masalah yang sering kali kita lupakan. Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa waktu yang kita miliki itu sangat-sangat berharga.
Jadi yang paling berharga dalam hidup adalah waktu. Lalu kemudian kita mau isi apa waktu itu dalam hidup kita. Dan hidup di dalam dunia ini Bapak Ibu hanya sementara. Seperti gladi bersih untuk persiapan apa? Dalam kekekalan. Karena apa? Hidup di dunia ini berapa lama sih? Tetapi ketika kita nanti setelah mati, kita akan mengalami kekekalan. Kita di surga atau di neraka. Kan itu aja. Kekristenan tidak ada mengajarkan bahwa sementara ini di neraka dulu, habis itu dipindah ke surga. Kok enak men? Gitu. Enggak, Bapak. Sekali kita salah melangkah di dunia ini, berarti risiko ditanggung sendiri. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Maka itu perhatikan. Prioritaskan Allah di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah bisa menghentikan waktu, terus berjalan. Ya. Maka itu kita mencari Tuhan. Mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Karena apa? Semuanya yang ada dalam dunia ini muaranya adalah pada akhirnya kepada Dia. Kenapa saya katakan begitu? Ya. Manusia boleh melakukan apapun juga. Mengumpulkan uang, apapun juga boleh Bapak Ibu. Tapi ketika kita kehilangan Tuhan, kita akan kehilangan segala-galanya. Kalau kita tidak hidup dekat dengan Tuhan, maka hidup ini adalah sia-sia. Ya. Kenapa begitu? Karena ketika kita punya harta yang banyak, uang tidak kita bawa pulang. Ke surga nggak butuh Bapak Ibu. Ya. Memang mungkin akan ada pesta yang besar-besaran. Tetapi untuk apa semuanya itu? Nggak ada artinya. Pendidikan nggak ada artinya. Kan gitu. Orang boleh sekolah tinggi-tinggi boleh, pinter boleh, dan itu harus. Tetapi ketika kita mati, semuanya itu tidak ada artinya. Semua itu sampah di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita mencari Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, kita memprioritaskan Tuhan, maka saudara saya memenuhi apa yang Tuhan inginkan. Dalam Yesaya 43 yang ke-7 dikatakan, manusia yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Itu berarti bahwa selama kita di dalam dunia, tugas utama kita bukan mencari duit, bukan sekolah yang pintar, bukan menjadi orang tenar, bukan. Tapi memuliakan Tuhan itu tugas utama. Ya. Nah kalau kita kembali lagi tadi, kalau kita menjadi orang Kristen yang standar, itu hanya 5 bulan. Kan gitu. Nah kalau kita itu menjadi lebih, hidup kita isi dengan kairos, dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna bagi Tuhan, maka ada lebih. Maka itu beberapa minggu lalu saya sudah sampaikan, pola pikir Yunani sama Ibrani beda. Pola pikir Yunani adalah pemisahan antara yang rohani dan yang duniawi. Kalau kita di gereja, kita kumpul, kita memuji Tuhan, kita sedang mengerjakan hal-hal yang rohani. Tapi ketika kita bekerja, ketika kita melakukan aktivitas di luar itu, dalam keluarga, itu kita melakukan kegiatan duniawi. Tapi dalam konsep pola pikir Yahudi tidak begitu. Yang rohani dan yang duniawi itu menjadi satu kesatuan. Semuanya rohani. Jadi ketika kita bersekutu, ketika kita memuji Tuhan, kita bergereja, kita beribadah, itu mengerjakan rohani. Ketika kita di keluarga, ketika kita di pekerjaan, ketika kita ada dimanapun, kita juga mengerjakan yang rohani. Maka itu Kolose mengatakan bahwa apapun yang kau lakukan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu baru yang namanya koiros,
mempengaruhi kronos. Waktu yang punya nilai, punya kualitas, itu ada di dalam waktu-waktu kehidupan kita. Waktu terus berjalan, ya. Maka itu Bapak Ibu, carilah Tuhan. Selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Itu berarti ada saatnya bahwa semua akan berlalu. Lalu yang kedua, kita perlu merencanakan hidup. Seorang motivator yang bernama Brian Tracy, dia pernah berkata, setiap menit yang kita gunakan dalam perencanaan akan menghemat 10 menit dalam pelaksanaan. Itu artinya bahwa ketika kita merencanakan, ya, maka ketika nanti pelaksanaannya itu kita sudah ngirit waktu. Maka itu perencanaan itu penting. Nah, salah satu cara yang bijaksana dalam mengatur waktu dan tenaga adalah dengan membuat perencanaan yang baik. Bapak Ibu, mari kan coba kita berpikir. Apa yang kita rencanakan? Besok, seminggu, sebulan, setahun, 5 tahun, 10 tahun lagi kalau kita diberikan kesempatan hidup. Apa kita, alah saya betul melaku lah, gelinding aja lah Pak. Rasa mikir abot-abot. Hawang mikir ekonomi angel. Bapak Ibu jangan pernah salah. Segala sesuatu yang tidak pernah kita rencanakan, itu tidak pernah menjadi target dalam hidup kita. Ya. Saya pernah sampaikan tentang pada minggu terakhir bulan Januari yang lalu, bagaimana saat saya mengalami kondisi yang drop secara ekonomi, apapun juga, dan menggerakkan saya itu membuat perencanaan dalam hidup. Saya merencanakan ini. Apakah mungkin waktu saya berikan, gimana Tuhan? Tetapi saya percaya perencanaan itu akan terjadi semua. Dan hari ini semuanya terjadi. Ya. Semuanya digenapi oleh Tuhan. Jadi perencanaan itu penting. Orang tidak akan pernah menikah kalau dia tidak pernah merencanakan menikah. Betul enggak? Alah, yang penting mulai ada jodoh rabi, mulai lah. Rasa repot-repot, betul begitu? Nah, pasti direncanakan. Besok ini saya mau menikah. Persiapan. Umur segini berarti saya harus cari pacar. Habis itu saya nabung, kan begitu. Nah setelah itu saya nabung, nanti kalau udah cukup, saya ngelamar dia, ya, semua tak siapkan semua. Kan begitu. Tidak ada gampang BPR ano. Kalau gitu, nggak apa-apa, dana kur nanti. Nikah pakai dana kur bangkrut Bapak Ibu. Jadi mari kita mulai pikirkan. Kalau kita tidak merencanakan, berarti kita membuang waktu kita. Kita juga membuang tenaga kita. Semuanya sia-sia. Ya. Gereja ini juga punya rencana, punya program Bapak Ibu. Walaupun tidak pernah di-share, tetapi semua itu ada dalam konsep berpikir. Oh harus ini yang perlu diperbaiki. Kalau ini terjadi, ini harus dilangkai. Kan begitu Bapak Ibu. Dan itulah manusia. Manusia harus punya program. Jadi Bapak Ibu, kalau seorang tukang pos atau seorang kurir, dia mau mengantarkan surat, maka yang dilakukan adalah dia akan menyusun surat-surat itu. Habis ini nanti saya mengantar ke sini, habis dari sini nanti saya akan antar sini, kan begitu. Tapi kalau misalnya tidak, sesuai dengan hari ini diantar Karangroto, kirim Karangroto. Wah, ini ngalian. Wah, ini kok tahu rejo, begitu. Kenapa yang terjadi? Habis waktunya, kan gitu. Jadi semua itu direncanakan dengan baik, ya.
Supaya kita tidak kehabisan waktu. Kita akan bisa mengerjakan semuanya dengan efektif. Maka itu Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa Tuhan itu memberikan potensi kepada kita. Potensinya apa? Berupa biji dalam diri kita. Setiap orang itu punya potensi, punya kemampuan, Tuhan berikan apa yang disebut dengan karunia. Itu adalah benih luar biasa. Coba perhatikan. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan buah beton durian itu? Kelihatannya beton Bapak Ibu, tetapi di dalamnya itu ada pohon, ada daun, ada batang, ada buah. Jadi ada potensi di situ. Tapi kalau kemudian itu dibiarkan digeletaki aja, kira-kira bisa enggak potensinya muncul? Enggak bisa. Itu harus dikelola dengan baik. Ketika dia dirawat dengan baik, kemudian dia bisa tumbuh dan keluar semuanya. Ya. Jadi bisa durian montong kan begitu ya. Inilah hidup kita ini penuh dengan biji-bijian Bapak Ibu. Begitu banyak orang yang menyia-nyiakan karunia yang Tuhan berikan. Terbuang semuanya dengan percuma. Maka itu cari dan buatlah perencanaan yang tepat. Agar apa? Waktu kita tidak terbuang dengan baik. Kita bisa menjadi orang-orang yang punya kualitas. Ya. Setiap orang diberikan kesempatan hidup 24 jam setiap hari. Jangan pernah berpikir, Allah ada hari esok. Kelemahan daripada orang Indonesia adalah suka menunda waktu. Allah sesuk ora apa-apa lah. Sesuk ora apa-apa. Oh, setelah kerjanya numpuk, sing dikerjake. Misalnya ibu-ibu misalnya. Makan satu piring, alah justru piring rapopo lah regetane. Kemudian bar masak banyak lagi begitu. Nah kalau udah saubruk begitu, iya tak mulai dari mana ini ya? Belum lagi bojone teko. Wah kerjamu apa nih omah kowe? Kok tumpuk-tumpuk yang ini? Dasar apa Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, mari apa yang kita kerjakan sekarang bisa kita kerjakan. Nah ini Bapak Ibu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kita perlu melakukan apa yang disebut dengan evaluasi diri. Ini penting. Kenapa ini penting? Karena evaluasi diri yang kita lakukan itu agar kita tahu kelemahan, kekurangan kita. Kita tahu kekuatan kita. Dan kita tahu bagaimana orang memandang kita. Jadi, maka itu mari Bapak Ibu, introspeksi diri itu menjadi hal yang penting. Kita selalu untuk introspeksi diri. Supaya kita bisa menjadi lebih baik. Pepatah mengatakan, kucing tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Tetapi manusia sering jatuh bangun di situ. Kenapa? Karena lagu yang dinyanyikan itu lagunya siapa? Jatuh bangun aku mengenalmu gitu. Jadi ora apa-apa. Salah itu manusia. Boleh-boleh salah ya bukan manusia lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Mari kita melakukan evaluasi diri, introspeksi diri. Kadang-kadang kita terpeleset hal yang wajar. Tetapi ketika kita tahu bahwa itu salah, maka kita tidak akan melakukan hal yang sama. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita mengisi waktu kita belajar menghargai waktu yang Tuhan berikan, maka hidup ini akan dipenuhi dengan kairos. Hidup ini akan dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa yang berkualitas. Sehingga ketika kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan akan berkata kepada kita, hei hambaku yang setia. Gitu. Masuklah engkau bersama dengan Bapamu yang di surga. Ini Bapak Ibu. Jadi, waktu kita itu berharga.
waktu kita ini sungguh-sungguh perlu kita perhitungkan dengan baik. Belajarlah menghargai waktu. Dengan cara bagaimana? Memprioritaskan Allah, merencanakan hidup, dan melakukan evaluasi diri. Kalau 3 hal itu kita lakukan, maka hidup kita akan berkualitas. Hidup kita akan dipenuhi dengan makna dan arti yang penting. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan di mana kami boleh belajar firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau akan terus tolong kami, Engkau berkati kami, agar kami boleh senantiasa ada dalam pimpinan dan penyertaan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin.